Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy di segmen Urban Legend. Kali ini saya akan jalan-jalan ke negeri Gajah Putih yaitu Thailand, tepatnya di kota Bangkok. Tapi sebelum menceritakan cerita ini, kalian subscribe terlebih dahulu, share, dan komen agar tidak ketinggalan video-video menarik dari catatan si Boy. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Nanti pada saat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang akan ada giveaway untuk kalian. Jadi selalu tonton catatan si Boy. Mari kita mulai ceritanya. Di Thailand, yaitu terutama di kota Bangkok, itu adalah sebuah kota yang terkenal dengan budaya, makanan, dan kultur yang sangat unik ya. Dan banyak juga destinasi-destinasi wisata bagi wisatawan asing maupun lokal. Namun di tengah kemegahan kota ini ada sebuah gedung pencakar langit yang kokoh berdiri namun tidak berpenghuni. Gedung ini tuh tidak terjamah dan sangat penuh misteri. Gedung ini sekarang menjadi ikon destinasi wisata mistis di Bangkok sendiri atau di Thailand yang bernama Sathorn Ghost Tower atau disebut The Ghost Tower. Sathorn Unique Tower berdiri di Jalan Hoiron Krung di dekat sungai Chao Phraya. Maaf kalau misalkan salah penyebutannya. Di Sathorn Unique direncanakan akan dibangun sebuah kondominium mewah yang terdiri dari 47 lantai dan 600 unit. Ini dirancang sebagai proyek ambisius Thailand pada tahun 1990-an. Thailand sempat mencapai kejayaan ekonominya pada tahun tersebut. Sathorn Unique juga digagas oleh seorang arsitek terkemuka dan pengusaha real estate pada waktu itu yang bernama Rangsang Torsuan. Rangsang Torsuan merupakan perancang dari gedung State Tower. Tadinya di gedung itu direncanakan akan menjadi sebuah gedung yang menjulang tinggi di tengah kota Bangkok. Namun, ada beberapa masalah yang membuat gedung ini menjadi terbengkalai dan tidak diteruskan kembali proyeknya. Pada tahun 1993, ada kejadian kontroversial karena Rangsang Torsuan terlibat dalam rencana pembunuhan Ketua Hakim Mahkamah Agung dari Thailand yang bernama Praman Khensu. Ya walaupun serangan ini tidak pernah terjadi ya, maksud itu dalam perencanaan saja. Rangsang dinyatakan bersalah pada tahun 2008 dan dibebaskan kembali pada tahun 2010. Dibebaskan lewat pengadilan banding. Namun kasus tersebut menjadi gangguan tersendiri ya bagi Rangsang untuk mendapatkan investor dan kepercayaan dari beberapa investor dan beberapa orang yang akan mendanai proyek dari Sathorn Unique Tower ini. Pada tahun 1997, kita tahu sendiri ya, Asia itu mengalami krisis finansial. Today we're going to be talking about the Asian financial crisis. Dan ini juga menghantam dari perekonomian dari Thailand tersebut karena Thailand juga terlalu menggantungkan mata uangnya terhadap Amerika Serikat yaitu US dollar. Pasar real estate dari Thailand tersebut juga menjadi ambruk dan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mendanai proyek tersebut juga mengalami kebangkrutan dan kemudian dilikuidasi. Proyek konstruksi di Bangkok banyak sekali yang terbengkalai karena krisis finansial Asia ini. Lebih dari 300 proyek bangunan yang terbengkalai karena krisis ekonomi Asia. Proyek-proyek besar terhenti, termasuk Sathorn Unique Tower. Walaupun Sathorn Unique Tower ini sudah mencapai 80% dari pembangunan. Wah, mungkin sedikit lagi ya, tinggal 20% lagi, mungkin bangunan ini sudah jadi. Tiba-tiba proyek ini ditinggalkan, para pekerja, investor, dan pemilik meninggalkan proyek besar ini. Walaupun proyek ini tuh udah setengah jadi, kini hanya tinggal impian. Ini lebih dari mungkin dari 20 tahun dari tahun 97 sekarang ke 2024. Sudah beberapa puluh tahun ya. Sathorn Unique Tower ini ditinggalkan dan menjadi gedung kosong yang menyeramkan. Penduduk setempat menyebutnya menjadi Ghost Tower karena bangunan ini menjadi bangunan kosong dan banyak menceritakan kejadian-kejadian misteri di dalam gedung tersebut. Dan para penduduk setempat percaya banyak jiwa-jiwa yang terjebak di dalam gedung tersebut karena penduduk sekitar sering mendengar suara-suara aneh atau suara-suara misteri di dalam gedung Sathorn Unique Tower.
Sebagian wisatawan misteri mungkin menganggap Sathorn Unique Tower ini menjadi tempat destinasi utama bagi mereka untuk mencari jejak-jejak hantu atau misteri untuk kepuasan mereka gitu. Jadi banyak wisatawan-wisatawan dari dalam negeri Thailand tersebut atau dari luar negeri juga datang ke Sathorn Unique Tower. Nah, berikut ini adalah beberapa cerita-cerita dari yang saya rangkum dari Sathorn Unique Tower. Yang pertama adalah hantu pria berbaju hitam di lantai 43. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan penduduk setempat atau menjadi cerita-cerita yang sering diceritakan kembali, yaitu ada sosok pria yang berpakaian hitam di lantai 43. Beberapa pengunjung yang datang pada malam hari ke gedung ini, si sosok pria ini tuh berdiri di sudut lantai 43 tersebut atau berjalan lambat tanpa memperdulikan kehadiran orang lain. Saat didekati konon, sosok ini tiba-tiba menghilang. Pria berbaju hitam ini diyakini adalah sebagai arwah penasaran dari seseorang yang bekerja di gedung ini pada masa waktu lampau. Dan mungkin salah satu korban dari bunuh diri. Atau juga ini mungkin ada kebetulan di lantai ini juga ada kejadian seseorang bunuh diri berkebangsaan Swedia dan ditemukan mayatnya oleh pengunjung lain. Yang kedua adalah suara ketukan langkah kaki. Pengunjung sering sekali mendengar suara-suara ketukan dan langkah kaki dari lorong-lorong si gedung Sathorn Unique Tower ini. Bahkan ketika mereka sendirian datang ke gedung ini, suara-suara ini seringkali berhenti di tempat-tempat yang gelap, membuat mereka tuh seolah-olah diikuti oleh seseorang di belakang mereka. Beberapa juga mendengar ketukan-ketukan dari dinding ketika mereka melewati lorong-lorong gedung tersebut, membuat pengunjung-pengunjung menjadi ketakutan merasakan atmosfer dari makhluk gaib tersebut. Yang ketiga, penampakan bayangan hitam yang cepat menghilang. Banyak yang mengakui melihat bayangan hitam atau shadow figure yang muncul dan menghilang dengan cepat di lantai-lantai tertentu. Sosok ini seringkali melintas dari satu ruangan ke ruangan lain, seolah sedang mengintip siapa yang datang. Salah satu cerita yang terkenal adalah seorang turis yang mengaku melihat bayangan hitam itu muncul di sudut matanya. Namun saat dia berbalik untuk melihat, bayangan tersebut lenyap seketika. Keempat, wanita bergaun putih di balkon. Sejumlah cerita menyebutkan adanya sosok wanita bergaun putih yang berada di balkon pada malam hari. Wanita ini konon memiliki wajah yang pucat dan mempunyai mata yang tatapannya kosong. Beberapa pengunjung mengakui wanita itu melambaikan tangannya dari kejauhan. Namun, saat pengunjung mendekati wanita tersebut, sosoknya langsung menghilang. Ada yang percaya wanita ini adalah arwah yang meninggal secara tragis di gedung tersebut. Yang kelima adalah aura dingin yang menyertai kejadian mistis. Banyak yang melaporkan sering mendapatkan udara dingin yang tiba-tiba tuh datang, bahwa mereka merasakan udara dingin mendadak saat berada di Sathorn Unique, terutama di sudut-sudut gedung yang gelap. Aura dingin ini juga disertai dengan perasaan-perasaan yang tidak enak atau tidak nyaman dan menjadi sebuah ketakutan tanpa sebab yang jelas. Beberapa orang yang pernah mengunjungi Sathorn Unique Tower bahwa hawa dingin ini adalah tanda kehadiran roh-roh yang menghuni gedung tersebut. Yang keenam adalah hantu anak kecil tertawa. Salah satu cerita yang paling menyeramkan di gedung ini adalah suara anak kecil yang tertawa samar-samar terdengar di lantai tinggi gedung tersebut. Suara ini terdengar seperti anak kecil tertawa dan bermain, namun saat dicari sumbernya tidak ada seorang pun di sekitar tempat tersebut. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat anak kecil tersebut berlarian dari kejauhan. Namun saat didekati, sosok itu hilang begitu saja. Dan tawa ini tuh sering terdengar saat malam hari ketika gedung sudah mulai sepi. Yang ketujuh, benda yang bergerak sendiri. Beberapa pengunjung dari Sathorn Unique Tower membawa kamera atau perangkap untuk merekam pengalaman saat mereka berkunjung di gedung itu. Beberapa melaporkan bahwa mereka melihat kejadian benda yang bergerak sendiri, botol atau batu yang
bergulir atau jatuh tanpa sebab yang pasti. Hal ini menambahkan kesan makhluk gaib di sini ingin menunjukkan ke-8, kesaksian paranormal. Beberapa paranormal yang berkunjung ke Saturn Unit Tower mengatakan bahwa di sini di gedung tersebut tuh banyak energi negatif dan sangat gelap. Beberapa dari mereka tuh mengklaim mendengar bisikan-bisikan dari roh-roh yang bergentayangan. Paranormal juga menyebutkan banyak sekali entitas di lantai-lantai tertentu. Kebanyakan dari lantai-lantai yang pernah menjadi tempat untuk bunuh diri. Ke-9 adalah suara misterius. Banyak pengunjung juga melaporkan bahwa sering mendengar suara-suara misterius atau bisikan-bisikan aneh di dalam gedung tersebut, terutama di ruangan yang tertutup atau gelap. Bisikan ini terdengar sangat pelan, seperti ada yang memanggil atau berbicara dengan bahasa yang tidak jelas dan tidak dimengerti. Beberapa orang merasa ketakutan langsung berlari keluar dari gedung ini setelah mendengar bisikan-bisikan tersebut. Nah, itu merupakan cerita-cerita dari pengalaman beberapa orang yang telah datang di Sathon Unit Tower. Meski gedung ini sekarang tutup, cerita-cerita misteri ini akan terus berlanjut, menarik perhatian dari pemburu-pemburu hantu di berbagai penjuru dunia. Ya, itu adalah beberapa cerita dan dari penjelasan dari gedung Sathon Unit Tower. Ini adalah menjadi lambang kejayaan perekonomian Thailand di masa lalu. Semoga perekonomian Thailand kembali lagi menjadi macan Asia, dan ya tentunya juga Indonesia juga menjadi perekonomiannya menjadi lebih baik lagi. Dan cukup sekian untuk Urban Legend kali ini. Sebelum saya menutup video ini, subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ayo bantu kita untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang agar ada giveaway untuk kalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.